Makanya kalau saudara menikah, motivasinya salah, engkau akan menyesal. Amsal pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyungkakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Kalau ada tanah kutukan, pasti ada tanah berkat. Karena lawan dari kutuk adalah berkat. Jadi ada 3 macam tanah di sini, saudara. Yang pertama adalah tanah kutukan, yang kedua adalah tanah berkat, dan yang ketiga adalah tanah netral. Apa saudara? Tanah apa? Netral. Nah, hari ini kita bahas kenapa ada tempat-tempat terkutuk. Saudara, sering ada kejadian di mana suatu rumah ditempatin orang, ditinggalin orang, siapapun yang nempatin, rumah tangga cerai. Yang tinggal di situ cerai, yang nyewa cerai, sampai wajahnya jadi cerai semua. Nah, ada juga rumah tertentu, siapapun yang nempatin, saudara, siapapun yang nempatin, kerja apapun bangkrut sial. Siapapun yang kerja bangkrut sial terus di situ, saudara. Nah, hal seperti ini sering kejadian di masyarakat. Tetapi ada satu rumah atau satu tempat, misalnya itu warung atau restoran. Itu saudara, dibuka restoran, dibuka warung itu ramai sekali, saudara. Tapi begitu pindah, sepi. Nah, hal-hal kejadian ini sering terjadi di masyarakat. Betul? Betul? Nah, hari ini kita akan membahas. Ada tanah kutukan, ada tanah berkat, dan ada tanah netral. Apa saudara? Nah, mari kita buka Alkitab kita terlebih dulu. Di dalam kitab Kejadian pasal 4. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai dengan 13.
Kitab Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai dengan 13. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai dengan 13. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain jadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa ada mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang makan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Di dalam sejarah umat manusia ada pembunuhan yang paling awal. Pembunuhan yang paling awal adalah pembunuhan Kain membunuh Habil. Pada waktu Habil dibunuh, seketika itu juga kegiatan otak berhenti, kegiatan jantung berhenti. Dan cirinya orang mati tidak bisa mandi sendiri, betul? Nah, dan pada waktu Habil dibunuh, ada satu yang menuntut, ada satu yang berteriak, yaitu darah. Ingat saudara, yaitu apa saudara? Darah Habil menuntut. Ingat, darah bicara tentang nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Ada satu keunikan bahwa darah manusia berbeda dengan darah binatang. Kenapa? Binatang tidak punya roh, tapi manusia punya roh. Itu membedakan antara manusia dengan binatang. Sehingga manusia bisa berkomunikasi dengan Allah. Amin. Nah, saudara, perlu kita tahu bahwa ada satu keunikan bahwa darah manusia berbeda dengan darah binatang. Misalnya pisau dipakai membunuh seseorang, cepat mati. Pisau itu dicuci bersih, kelihatan bersih. Tapi nanti waktu di forensik, di lab, pasti ada bekas darah tersisa di situ. Yang disebut DNA manusia. Sehingga kasus pembunuhan 3-5 tahun barang bukti tetap dipakai di pengadilan. Kenapa? Karena darah korban itulah buktinya. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Tetapi kalau tidak menimbulkan kematian, tergores atau terbentur, bekas darah itu hilang tanpa bekas. Karena tidak menimbulkan kematian. Tetapi kalau menimbulkan kematian, pasti ada darah yang tersisa. Dan disebut DNA. Itu jadi barang bukti. Maka dalam ilmu reserse, dalam ilmu penyidikan, dikatakan tidak ada kejahatan yang sempurna. Jelas saudara? Jelas saudara? Nah, keris pusaka untuk membunuh seseorang cepat mati. Setiap bulan suro, keris itu direndam air kelapa, dan diusap jeruk nipis, dikasih air warangan, dan dikasih pace. Kok bisa tahu Pak Daud? Bekas dukun. Nah, kan ngubah pusaka. Nah, waktu diwarangin, wah, kelihatan bersih.
Jangan dijemur di matahari. Begitu kering. Itu keris itu nanti kalau pernah membunuh, bekas darah itu akan tetap ada di keris itu. Sekalipun ratusan tahun yang lalu. Darah bicara tentang nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Pak, ada enggak Alkitab mengatakan ada kutukan darah? Ada. Waktu Yudas bunuh diri, tanah yang disebut tanah darah. Tanah apa, darah? Tanah darah. Seorang pembunuh melarikan diri. Polisi kehilangan jejak. Sang pembunuh dibayangin wajah yang dibunuh. Ketakutan menyerahkan diri. Itu sering kejadian di masyarakat. Betul? Nah, saudara, kenapa ada tempat-tempat terkutuk? Pertama, saudara, suatu rumah atau suatu tanah atau tempat usaha, kalau pernah terjadi pembunuhan, maka tempat itu menjadi kutuk. Makanya semua tempat angker, pasti ada sejarah darahnya. Saudara. Penumpasan G30 SPKI, atau kasus perang zaman dahulu, atau perang kerajaan. Karena ada darah yang menuntut. Nah, pertama, tempat kejadian pembunuhan. Kalau yang dibunuh perempuan, di situ sering muncul roh perempuan. Kalau yang dibunuh laki-laki, akan sering muncul roh laki-laki. Tapi kalau yang dibunuh bencong, akan muncul roh lain. Mau kemana, Mas? Yang jadi pertanyaannya, apakah itu arwah orang mati? Bukan. Hubungan antara orang mati dan orang hidup terputus. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita terpisah di antara orang hidup. Langsung ada di Firdaus. Nah, tidak keluyuran cari angpau sama bakpao. Yang tidak dalam Tuhan, itu ada di satu tempat, namanya dunia orang mati. Bagian dari neraka untuk menunggu hari penghakiman. Nah, ada tempat penantiannya itu, saudara. Tapi di situ udah disiksa, saudara. Nah, saudara, tapi di situ ada darah yang menuntut. Alkitab berkata, siapapun yang menumpahkan darah manusia, maka Tuhan sendiri yang akan menuntut, baik manusia maupun binatang. Betul? Karena apa? Karena manusia diciptakan Tuhan segambar dan serupa. Artinya manusia itu apa? Makhluk ciptaan Tuhan yang mulia adalah. Saudara, darah itu menuntut. Di mana tempat itu pembunuhan, maka di situ akan ada penampakan. Itu kalau di tempat untuk usaha, kerja, orang tinggal di situ, kerja apapun bangkrut. Makanya ada rumah-rumah tertentu. Orang tinggal di situ bangkrut, dijual. Saat disewakan orang lagi, bangkrut. Dijual lagi, bangkrut. Cirinya ada. Kalau tempat kejadian pembunuhan, sering ada penampakan bayangan hitam. Makanya kalau sering kejadian, kalau orang Jawa sering ngomong penunggu. Itu di sekitar pintu, klebet-klebet, klebet-klebet. Kenapa sekitar pintu? Kurang kerjaan. Nah, gitu. Itu klebet, klebet, klebet. Jadi dalam dunia roh, itu ada 4 tingkatan. Pertama, yaitu penguasa di udara. Betul? Setelah itu penghulu di udara. Apa saudara? Penghulu di udara. Nah, saya itu yang ketiga, penguasa di udara, penghulu di udara, yaitu apa? Roh-roh jahat. Nah, tingkat yang paling bawah itu adalah jin-jin. Apa saudara? Nah, kalau kasus rumah angker itu masih sebatas jin. Jelas?
setan tingkat paling bawah. Tetapi kalau itu pembunuhannya 1 atau 2. Tapi kalau pembunuhannya itu ratusan, maka tingkatnya adalah roh-roh jahat. Jadi ada tingkatan. Dalam kasus pengusiran roh, kasus pelepasan, itu ada tingkatan-tingkatannya. Roh-roh jahat, setan-setan, itu jin-jin. Nah, jin itu yang paling bawah. Jelas? Jadi kalau rumah-rumah angker, itu lihat dulu kasusnya. Kalau pembunuhannya itu ratusan, berarti tingkat roh-roh jahat. Kalau yang paling rendah itu tingkat jin-jin. Pak, jin sama roh jahat sama enggak? Sama aja sih, hanya tingkatannya aja. Ya setan. Nah, itu bawah. Nah, tempat seperti itu saudara, sering ada penampakan. Kelebet. Nah, saya pernah nangani satu kasus. Nah, satu kasus itu kejadiannya ada di Jogja. Ada seorang pengusaha menikah. Makanya saya beritahu, saudara, saya ini punya pengalaman hidup. Saya itu sudah khotbah keliling berbagai negara. Dan perlu saudara tahu, saya punya celana ini umurnya hampir 20 tahun. Oh, sampai ya gini. Ini asli, karena ini kenang-kenangan saya. Ini sering tak pakai khotbah. Ini hampir 20 tahun. Nah, kenapa saya suka celana seperti ini? Karena awet itu loh. Nah, hampir 20 tahun. Lebih tua daripada anak saya. Dan harganya $10. Jadi zaman sekarang harganya 140.000. Ini adalah. Nah, saya keliling. Saya pikir nanti istri saya nanti, jodoh saya nanti itu pokoknya orang luar pulau atau luar negeri, Amerika apa mana-mana. Saya keliling dari Korea, dan itu setelah Korea saya ke Cina, saya ke Australia, New Zealand, Amerika, berbagai tempat. Akhirnya saya ketemu istri saya di Jogja. Jadi intinya jodoh itu tidak jauh-jauh dari tempat kita. Yang sudah menikah, yang merasakan angkat tangan. Betul enggak? Yang setuju angkat tangan. Makanya untuk anak-anak muda, saya kasih petunjuk. Enggak usah jauh-jauh. Nanti ujung-ujungnya ketemunya ya ning kono kuwi. Benar. Saya kasih tahu, kalau kita belum menikah, kita mikirnya punya istri harus cantik, harus gini. Betul? Tapi setelah nikah, dikatakan cantik, itu maksimal 3 bulan. Yang penting itu punya istri, bisa diajak ngomong, komunikasi, saling mengerti, suka dan duka. Betul? Istri cantik, cerewet, stroke. Betul? Yang setuju angkat tangan. Berarti sudah ngalami. Loh, makanya saya beritahu untuk yang muda-muda yang belum menikah, penting itu kalau punya satu, seiman udah. Nomor 1 itu. Kedua, bisa diajak ngomong. Untuk pernikahan, enggak apa-apa Pak Petrus ya. Ini ada kisah nyata, Saudara. Makanya Tuhan itu menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan. Ada suatu kali seorang pemuda, ini kisah nyata adalah seorang pemuda ganteng. Kalau zaman dulu ada artis namanya Rahmat Kartolo. Nah, pemuda ini wajahnya loh seperti Rahmat Kartolo.
Kalau dia gitar gini, wah banyak cewek-cewek deketin dia. Apa yang terjadi? Karena terlalu banyak milih, bingung sendiri. Suatu kali ada seorang anak perempuan, anak orang kaya. Anak orang kaya, tetapi giginya gini. Jadi kalau menikah pasti banyak sariawan. Gini. Nah, dia pikir udahlah, penting aku dapat anak orang kaya. Loh, ini loh. Makanya kalau saudara menikah, motivasinya salah, engkau akan menyesal. Enggak apa-apalah, cincai. Anak orang kaya. Begitu nikah, 1 bulan perusahaan orang tuanya bangkrut. Hanya dapat. Dan apa yang terjadi? Sampai punya anak 3. Makanya saya beritahu. Dan selama menikah, bapak ini tidak mau ngajak istrinya di tempat acara resepsi pernikahan, keluarga atau tempat kumpul-kumpul teman-temannya. Karena malu. Oh, bapak ini kan ganteng gini. Yang perempuan. Apa yang terjadi? Dia berdoa. Makanya Tuhan itu menjawab doa melebihi yang kita doakan. Bapak ini berdoa, saya injili dia bertobat dan belajar berdoa. Dia bukan Kristen. Saya layanin sampai percaya Tuhan Yesus. Setelah itu dia berdoa. Waktu berdoa, dia bergumul doa setiap hari. Saya ini penasaran, saya tanya sama dia. Apa sih sebenarnya yang kamu doakan? Daud, aku berdoa seumur hidupku. Aku itu nyesel menikah. Kedua, aku tuh malu sama istri saya. Giginya tuh gini loh. Dicabut ya susah. Karena modelnya gini loh. Model gigi itu gini. Ngelincip gini loh. Nah, gimana ya Daud ya? Aku hanya berdoa supaya istri saya itu gigi enggak seperti itu, caranya piye ya? Ya, Om doa aja Om. Dia berdoa. Tahu enggak jawaban Tuhan apa? Suatu kali istrinya ini naik sepeda ontel. Jalannya jojrok gini. Nah, waktu jalan jojrok, direm jengkelit. Waktu jengkelit, giginya itu kena aspal. Tok! Dan yang hilang, tepat gigi 3 yang merongos itu. Ompong! Apa yang terjadi? Istrinya nangis sampai rumah, suaminya ngelihat haleluya. Makanya Tuhan menjawab doanya melalui aspal. Patak untune copot. Nah, untune copot. Makanya saudara kalau berdoa jangan mendikte Tuhan. Tuhan mau jawab apa itu urusan Tuhan. Kadang Tuhan menjawab doa kita melebihi doa kita. Bayangkan, pikiran manusia jabut pakai dokter. Enggak, Tuhan punya cara lain, jabut pakai aspal. Enggak bisa. Nah itu saksi hidup itu. Nah saudara, makanya saya beritahu untuk mereka yang mau menikah. Jangan mencari karena anak orang kaya. Engkau akan menyesal itu. Kalau engkau mau menikah, tanya Tuhan dulu. Tuhan, ini jodohku atau bukan? Karena jodoh itu ada 3. Di tangan Tuhan, di tangan manusia, dan di tangan polisi. Digerobyok suruh nikah. Jadi terserah urusannya gimana. Jadi ingat saudara, di situ saya belajar. Kalau kita cari pasangan, jangan karena kekayaan. Kita akan menyesal itu. Nanti kayak bapak ini akhirnya yang alami terjadi.
Amsal pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar, serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amsal pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas, orang-orang yang lemah, adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri.